Sahabat sosial semuanya, jadwal pencairan bantuan PKH tahap keempat sudah ditentukan. Tapi mohon maaf, satu kategori komponen akan dihapus dan satu kategori komponen akan ditambahkan. Dan ada kabar gembira untuk kalian KPM PKH yang belum cair bantuan PKH untuk tahap ketiganya. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyara Media Group, channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting dan gembira khusus untuk kalian KPM PKH. Karena sudah ditentukan untuk jadwal pencairan bantuan PKH tahap keempat. Namun mohon maaf, penting untuk diketahui oleh semua KPM PKH. Karena satu kategori komponen akan dihapus dan satu kategori komponen akan ditambahkan. Itu artinya KPM akan ada yang cair bertambah, ada yang berkurang, dan akan ada yang tidak cair sama sekali. Namun sebelum ke pembahasannya, khususnya bagi teman-teman yang baru mengenal channel ini, mari kita berteman dengan cara subscribe dan tekan notifikasi loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis nantinya. Karena channel ini akan selalu update tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah, supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan teman-teman semuanya, langsung saja kita ke informasi lengkapnya. Jadi sahabat sosial semuanya, khususnya kalian KPM PKH dimanapun kalian berada, ada informasi penting yang harus kalian ketahui, yaitu tentang pencairan bantuan PKH tahap yang keempat yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Yang diantaranya ada berita yang sangat mengejutkan, yaitu ada salah satu kategori komponen yang dihapus dan tidak akan dicairkan lagi bantuannya. Serta ada satu kategori komponen yang akan ditambahkan dan tentu saja nanti akan bertambah bantuannya. Namun sebelum kita ke pembahasan mengenai pencairan bantuan PKH tahap 4, terlebih dahulu kami sampaikan informasi gembira khusus untuk kalian KPM PKH yang belum cair bantuan PKH di tahap yang ketiga. Jadi sahabat sosial semuanya, khususnya kalian KPM PKH yang hingga sampai dengan saat ini belum cair juga bantuan PKH tahap yang ketiga, alhamdulillah ada berita gembira. Karena alhamdulillah sudah turun lagi untuk SP2D pencairan bantuan PKH tahap ketiga untuk termin yang ke-9. Baik yang pencairannya melalui KKS Merah Putih dengan Bank Penyalur, Bank BRI, BNI, Mandiri dan juga BSI. Serta yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia. Jadi bagi teman-teman KPM PKH yang hingga sampai saat ini belum cair bantuannya, silahkan kalian bisa menghubungi para pendamping kalian. Tanyakan apakah nama kalian sudah masuk ke dalam SP2D pencairan bantuan PKH tahap 3 ini atau tidak. Kalau nama kalian masuk ke dalam SP2D pencairan bantuan PKH tahap 3 termin 9, itu artinya dalam waktu dekat bantuan PKH kalian akan segera dicairkan, yang biasanya antara 1 sampai dengan 7 hari ke depan. Baik sahabat sosial semuanya, selanjutnya kita ke informasi penting yang kedua, yaitu tentang pencairan bantuan PKH tahap yang keempat. Yang mana alhamdulillah untuk jadwal pencairan bantuan PKH tahap 4 sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun mohon maaf, berdasarkan peraturan terbaru, satu kategori komponen dihapus
dan satu kategori komponen ditambahkan. Jadi sahabat sosial semuanya, seperti kita ketahui bersama, untuk komponen PKH ada 3 komponen ya teman-teman. Yang pertama ada komponen kesehatan, kemudian ada komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Jadi yang pertama untuk komponen kesehatan adalah komponen yang paling banyak jumlah bantuannya, yaitu besarannya adalah Rp250.000 per bulan. Jika dicairkan per 3 bulan adalah Rp750.000. Jika dicairkan per 2 bulan yakni Rp500.000. Dan untuk kategori komponen kesehatan meliputi kategori ibu hamil. Namun untuk kategori ibu hamil hanya terhitung di kehamilan yang kedua. Sedangkan untuk kehamilan ketiga dan seterusnya tidak akan dihitung lagi di kategori komponen. Selanjutnya untuk kategori komponen kesehatan yang kedua adalah ibu nifas atau pasca melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah komponen anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun. Dan yang kedua komponen pendidikan yang meliputi anak sekolah tingkat SD sampai dengan tingkat SMA atau sederajat. Dan komponen yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial yang meliputi kategori lansia 60 tahun ke atas dan juga disabilitas berat. Jadi sahabat sosial semuanya, seperti judul di video ini, mohon maaf, satu kategori komponen dihapus dan satu kategori komponen ditambahkan. Jadi untuk kategori komponen yang dihapus adalah dari komponen kesehatan. Jadi seperti yang saya informasikan tadi ya teman-teman, untuk komponen kesehatan meliputi ibu hamil, ibu nifas, dan anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun. Namun mohon maaf, per pencairan tahap keempat untuk PKH. Untuk komponen kesehatan kategori ibu nifas dihapus. Artinya tidak ada lagi bantuan PKH untuk ibu nifas. Untuk komponen pendidikan. Jadi untuk kategori komponen pendidikan yang ditambahkan adalah untuk kategori anak usia 7 hingga 21 tahun yang masih belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Yang syaratnya namanya harus tercatat di data Dapodik, yang artinya anak tersebut harus melanjutkan lagi sekolahnya. Baik itu sekolah paket A, paket B, ataupun paket C, ataupun PKBM. Jadi saya ulangi lagi, untuk komponen kesehatan untuk kategori yang dihapus adalah komponen ibu nifas atau pasca melahirkan. Kemudian untuk komponen pendidikan, kategori yang ditambahkan adalah untuk anak usia 7 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan 9 tahun atau wajib belajar 9 tahun. Sedangkan untuk informasi jadwal pencairan bantuan PKH tahap keempat, khusus untuk pencairan melalui KKS merah putih yang dicairkan per 2 bulan. Bulan September ini sudah masuk ke bulan pencairan bantuan PKH tahap 4 karena pencairan PKH tahap 4 untuk pencairan melalui KKS merah putih adalah untuk alokasi bulan September-Oktober. Namun karena pencairan bantuan PKH tahap ketiga hingga sampai saat ini belum selesai atau belum terselesaikan, kemungkinan besar untuk pencairan bantuan PKH tahap 4 melalui KKS merah putih akan dimulai di awal Oktober 2023. Sedangkan untuk pencairan PKH tahap 4 melalui PT Pos Indonesia, yaitu untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember, kemungkinan akan dicairkan di akhir bulan Oktober 2023. Baik sahabat semuanya, kiranya cukup sekian untuk informasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.